Badi'us samawati wal ardi. Ini sudah diartikan kemarin badi' ya, yang menciptakan tanpa didahului contoh. Saya akan masuk ke amran dengan kun fayakun. Wa idza qada amran, dan apabila Allah Ta'ala telah menakdirkan satu perkara, boleh juga diartikan menghendaki satu amr, ingin mewujudkan satu amr. Fa innama, maka sungguhnya, yaqulu, Allah berfirman, lahu, kepada amr, kun fayakun. Amr itu, kata-kata amran di dalam Al-Quran buat santri ini boleh diperhatikan. Bahkan boleh dicatat ini. Penting ini urusan amr. Kalimat amr, amran. Qala ulama'una wal amru fil Qur'ani yatasarrafu ala 14 wajhan. Di dalam Al-Quran amran itu ada 14 makna, tidak lebih. Jadi kalau ketemu kalimat amr, boleh berkaca salah satu dari 14 arti, pasti salah satunya masuk. Pertama, al-amran, al-amru bimakna ad-din, agama, yakni dinullah al-Islam. Contohnya di dalam surah At-Taubah ayat 48, hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Zahara amrullah ay zahara dinullah. Amr bimakna ad-din. Itu yang pertama. Athani, amran atau al-amru bimakna al-qaul. Contoh, al-qaul ucapan, perkataan. Al-qaulu bimakna perkataan. Qala yaqulu qaulan, perkataan. Contoh dalam surah At-Taha ayat 62. Fatanaza'u amrahum bainahum, yakni gaulahum. Amran di sini artinya gaul, ucapan atau pendapat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, makna al-amr, amran bimakna al-'adzab, siksa. Contoh dalam surah Ibrahim ayat 22, lamma qudiyal amru, ketika dipastikan amr. Amr di sini azab, siksa. Nah, ini yang unik ini. Kadang amran itu bermakna nama orang. Amran bermakna Isa alaihissalam. Karena itu betul nasihat ulama ya, jangan, meskipun sudah tahu arti bahasa Arab, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran kalau bukan mufassir dan telah lengkap syarat-syarat menjadi ahli tafsir. Tidak boleh. Ya kayak begini nih, amran bisa artinya nama orang. Amran bermakna Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kalau tafakur boleh ya, juga jangan terlalu ketakutan, tidak berani menafsirkan Al-Quran sampai tidak berani bertafakur. Tidak berani tadabbur Al-Quran, ya keliru lagi. Kalau tadabbur, tafakur malah disuruh. Yang keempat, amr bimakna Isa. Itu ada di surah Ali Imran ayat 47. Idza qada amran, yakni Isa. Amran bimakna Nabi Isa. Yang kelima, amran bimakna al-qatlu bi Badr, pembunuhan di Badar, perang Badar. Surah Ghafir ayat 78.
Fa idza jaa amrullah. Amr bermakna al-qatl, pembunuhan di Badar. Ada lagi amr bermakna al-qatl, masih yang kelima ini di Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 42. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Amr di sini juga bermakna qatl, pembunuhan. Kayak qatlu kufari Makkah. As-sadis yang keenam. Amran bermakna fathu Makkah, terbukanya kota Makkah. Itu di surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Bi amrih maknanya fatah Makkah, terbukanya kota Makkah. Yang ketujuh, Qatlu Quraidah wa Jala'u Bani Nadir. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 109. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Bi amrih di sini Qatlu Bani Quraidah, Qatlu Quraidah wa Jala'u Bani Nadir. Pembunuhan untuk Bani Quraidah dan keterbukaan untuk Bani Nadir. Al-Thamin yang ke-8, amran bimakna al-qiyamah. Nah ini agak sering ini, amr bimakna al-qiyamah ini. Surah An-Nahl ayat 1, ata amrullah. Amrullah bimakna al-qiyamah. At-Tasi' yang ke-9, Al-Qadha. Surah Yunus ayat 3. Yudabbirul amra. Makna al-amr di situ qadha, keputusan Allah. Al-Ashir yang ke-10, Al-Wahyu. Amr bermakna wahyu. Surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Al-amra al-wahyu. Wahyu. Contoh lain yang ke-10 ini di surah At-Talaq ayat 12. Yatanazzalul amru bainahunna. Al-amru al-wahyu. Ke-11 Amrul khalqi. Ya, ini amr bermakna urusan yang biasa ini, urusan makhluk. Itu di surah Asy-Syura ayat 53. Ala ilallahi tasirul umur. Ay umurul khalaik. Urusan-urusan makhluk-makhluk. 12 An-Nasr. Surah Ali Imran ayat 154. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Amr di situ bermakna pertolongan. Ada lagi Ali Imran 154 juga. Qul innal amra kullahu lillah. Al-amr di sini an-nasr, pertolongan. 13 Amr bimakna adz-dzanab, dosa. Surah At-Talaq ayat 9. Fadaqat wabala amriha, yakni jazaa dzambiha. Amr bimakna dzanbun, dosa. Terakhir 14 Amr bimakna asy-sya'nu wal fi'lu, urusan. Tadi fadaqat wabala amriha surah At-Talaq ayat 9. Orang yang terakhir 14 surah Hud ayat 97. Wa ma amru fir'auna birasyid. Amr bermakna sya'an, urusan dan perbuatan, wal fi'lu.
Ada lagi di surah Hud ayat 97, di surah Hud ayat 97 yang tadi itu. Saya ulangi. Wa ma amru fir'auna birasyid, itu surah Hud ayat 97. Amr bermakna urusan dan perbuatan. Ada lagi di surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay fi'lihi. Amr bermakna perbuatan. Ini 14 makna amr yang ada di dalam Al-Quran, ya cuma 14 ini. Selain 14 ini tidak ada lagi maknanya. Itu menurut ulama ahli tafsir. Jelas kitab tafsir itu kan tidak satu ya. Tiap zaman ada saja mufassir. Bila muncul arti amr selain 14 ini, umpama muncul dari Imam Nawawi Banten, umpama itu kan beliau mutaakhirin, ya kita terima. Umpama muncul lagi siapa sekarang mufassir akhir-akhir zaman ini selain Imam Nawawi Banten siapa? Sadri Imam masuk ahli tafsir. Sayyidina Maulana Al-Walid Abdullah bin Faqih. Masalan, umpama beliau menafsirkan amron dengan makna lain, ya kita terima. Boleh menafsirkan selain 14 ini dengan syarat dia masuk ahli tafsir. Teruskan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sawi juz 1 halaman 110. Kun fayakun ini lumayan sering muncul di dalam Al-Quran. Ada ijazah Ustaz Imam, entah saya sudah sampaikan apa belum. Kun fayakun yang di Yasin itu, barangkali ada yang belum dapat, boleh ambil ijazah, silakan membaca surah Yasin sampai ayat 81, sampai alaan saja. Alaan. Kalau mengerti bahasa Arab boleh pakai bahasa Arab. Mughadirin ala ayyarzuqani niyallahu waladan, atau ala an yarzuqani apa yang dimintalah apa. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa hati ya boleh. Bahasa hati itu meminta di dalam hati. Pokoknya setelah selesai diteruskan baca Yasinnya sampai habis. Yakhluqu mithla bala, balanya diulang 3 kali, bala wal khallaqul alim. Innama amruhu ta'ala syana yaqulu lahu kun fayakun. Ini katanya bisa langsung diijabah dengan cara ini. Kun fayakun, subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih itu bisa jadi sehari beliau memerintahkan membaca Yasin dengan kaifiyah ini. Kalau beliau ada hajat itu bisa 2-3 kali, lebih mungkin kalau sedang ada masalah. Yang rutinnya saja itu di Darul Hadits, zaman saya masih belajar di sana dulu, itu pada subuh dengan ba'dal maghrib. Itu lain kalau ada hajat. Belum lagi kalau beliau dalam perjalanan berkali-kali. Sampai saya dapat riwayat ini dari satu murid beliau yang diajak naik pesawat. Zaman dulu pesawat kan jarang itu, masih ayam syabab. Ini riwayat beliau ayam syabab, masih masa-masa muda beliau. Begitu naik pesawat, yang diperintahkan ke yang awal itu ijlis iqra Yasin. Jadi sampai itu keselamatan di dalam penerbangan pun, saat beliau berada di dalam pesawat, ya pakai Yasin, pakai kaifiyah tadi itu. Alaan, titik-titik, niat, kemudian dibaca sampai kun fayakun sampai habis. Itu katanya seizin Allah Ta'ala yang diminta akan kun fayakun, langsung terjadi. Yang ingin mengamalkan dan menyebarkan silahkan. Kita baca Sawi juz 1 halaman 110 tentang kun fayakun.
Yang dipermasalahkan oleh ulama itu jangan sampai salah paham. Kita menyangka setiap kejadian yang Allah ciptakan Allah baca kun fayakun. Nah, itu keliru. Kalau baca kun fayakun itu saya, Anda. Kita berdoa pakai baca kun fayakun. Baca Yasin. Nama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, itu kita baca. Kalau Allah itu jangan sampai difahami Allah akan menciptakan sesuatu, Allah membaca kun fayakun loh. Kun fayakun. Coba kita lihat ini tanbih dari Al-Imam As-Sawi. Laisal muradu annahu idza ta'allaqat iradatuhu bi ijadi amrin ata bil kafi wan nun bal dzalika kinayatun an sur'atil ijad. Bukan yang dimaksud kun fayakun itu apabila Allah menghendaki mewujudkan sesuatu, Allah mengucapkan kun fayakun, bukan. Jadi yang dimaksud ayat ini dan semua ayat kun fayakun itu maksudnya bagaimana? Itu perumpamaan bahasa manusia tentang cepatnya Allah kalau mewujudkan sesuatu. Makanya ada ulama yang doanya itu begini, ya man amruhu bainal kafi wan nun gitu. Malah dimasuki bahasa begitu. Demi zat yang Allah Ta'ala mewujudkannya itu antara kaf dan nun gitu, saking cepatnya. Kalau Anda belum paham, saya pakai bahasa saya ya. Terjadi satu tabrakan umpama. Satu orang sedang menyeberang, kemudian datang mobil dengan kecepatan yang luar biasa, tertabrak si fulan ini. Saya akan berkata begini, saking cepatnya, duar, terjadi tabrakan. Nah, itu bahasa saja untuk memahamkan pendengar cerita itu bahwa terjadinya sangat cepat. Sebab tidak ada bahasa yang bisa menerjemahkan cepatnya terjadinya tabrakan tadi. Itu bahasa saya sebagai manusia. Sedangkan Al-Quran itu kan pakai bahasa manusia. Al-Quran itu menerjemahkan dari bahasa Allah yang tanpa huruf suara menjadi bahasa manusia lewat Sayyidina Jibril turun ke Nabi Muhammad, ke sahabat sampai ke kita. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, itu pakai bahasa supaya kita paham. Artinya Allah Ta'ala kalau menghendaki menciptakan sesuatu, begitu mewujudkan, Allahnya tidak terikat waktu itu ya. 1 detik terjadi sudah. Itu kalau kita berpendapat bahwa 1 detik itu waktu yang tercepat. Pokoknya waktu yang tercepat apa, ya itu terjadi sudah. Tahu-tahu terjadi. Tapi Allahnya tidak terikat waqt, yang terikat yang diciptakan. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman. Saya juga beberapa kali mendengar dari orang yang menerangkan bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mengucapkan kun fayakun. Keliru itu. Boleh silakan Anda cek tafsir-tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak usah kembali ke Kutubut Tauhid dulu. Lihat aja Kutubut Tafsir yang ulama kita ini, ulama Ahlus Sunnah. Tidak akan ada yang mengatakan begitu. Pasti dikatakan itu hanya kinayatun an sur'atil ijad. Famuraduhu nafidh wa la yatakhallafu. Bal ma 'alimahu azalan ta'allaqat bihil iradatu ta'alluqan tanjiziyan hadithan wa abrazahu bil qudrati sari'an. Apa yang diinginkan Allah langsung terjadi. Di alam azali, Allah Ta'ala mengetahui ini, jadi tauhid kali ini. Kalau Anda sulit memahami ini, silakan pelajari bab ta'alluq qudrat di keterangan-keterangan saya bulan Ramadan tentang pemahaman tauhid. Kalau ini saya terangkan ta'alluq tanjizi hadits, ya susah. Bab ini kan langsung melompat ke bab takdir. Alhasil, ringkas cerita, kun fayakun itu hanya bahasa kinayah, perumpamaan. Artinya bagaimana? Allah Ta'ala akan mewujudkan apapun langsung terjadi. Begitu saja. Bukan Allah membaca kun fayakun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan saya, Anda, wa jami'il ahbab, fahman nabiyyin,
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلى حضرة النبي. الفاتحة.